Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa ya ayyuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bittaqullah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah yang nantinya menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya itu nanti akan bisa menolong kita ketika kita buat untuk bertakwa kepada Allah. Pangkat dan jabatan kita juga bisa membantu kita nanti di akhirat, asalkan jabatan kita itu kita gunakan untuk memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat ini izinkan kami membahas satu ayat, yaitu di surah Al-Fatihah ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allah itu penguasa di hari pembalasan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Fatihah, di awal ayat, mulai dari surah Al-Fatihah yang ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang ketiga, ini menerangkan kepada kita bahwa yang paling pertama yang kita tuju, baik di dunia maupun akhirat, sebagai tujuan pertama kita ialah Allah. Makanya ketika kita bekerja, ketika kita beribadah dan lain sebagainya, maka yang menjadi panutan kita, tolak ukur kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada Allah supaya Allah berikan kita kemudahan, supaya Allah berikan kita keberhasilan daripada apa yang kita kerjakan tersebut. Maka ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah bantu kita, Allah ringankan apapun yang kita lakukan. Maka disinilah Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Tetapi dalam ayat yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang yang namanya hari pembalasan nanti di hari kiamat. Kalau di ayat awal tadi kita diajarkan untuk Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih, Dia memberikan rahmatnya kepada kita. Tetapi ayat yang keempat ini memberikan kepada kita rasa takut. Kenapa kita takut? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah raja nanti di hari kiamat. Dialah satu-satunya penguasa nanti. Kalau di dunia ini kita lihat
banyak orang yang berkuasa, banyak orang yang bersuara. Likulli ra'sin ra'yun, bahkan setiap kepala itu mempunyai pikiran yang berbeda-beda daripada kita. Tetapi nanti di hari kiamat, satu-satunya yang berkuasa itu adalah Allah. Kita tidak bisa berkata-kata, kita tidak bisa membantah ucapan Allah. Bahkan semua kita nanti akan terdiam. Di dalam surah An-Naba Allah katakan, Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan baik manusia maupun para malaikat, semuanya dikumpulkan, maka semuanya akan berbaris dengan rapi bersop-sop. La yatakallamun, tidak ada seorang pun yang berani membicarakan, membantah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang Allah izinkan. Kalau dia dibolehkan bicara, maka dia bisa. Kalau tidak, maka dia akan diam selama-lamanya. Itulah kekuasaan Allah nanti di hari pembalasan. Jadi kalau mendengar ayat ini, makin takut kita. Karena setiap apa yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia ini bukanlah makhluk yang terbebas daripada dosa. Kita ini adalah orang yang sering salah, orang yang sering berbuat dosa, baik itu disengaja ataupun tidak. Tidak seperti para nabi dan rasul yang Allah jaga perbuatannya. Jadi kita ini pasti mempunyai salah. Maka kesalahan inilah yang harus kita antisipasi bersama. Mungkin kita memang bersalah, tetapi kesalahan kita itu janganlah kita biarkan lama-kelamaan semakin menumpuk, semakin banyak. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, segeralah bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Dia tahu dia salah dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Maliki yaumiddin. Malik itu artinya adalah penguasa. Sedangkan dalam bahasa Arabnya, Malik ini berasal dari kata al-milku, yang artinya memiliki. Jadi setiap sesuatu yang kita miliki, tentunya kita pasti akan berkuasa terhadap sesuatu tersebut. Misalnya kita membeli sebuah rumah. Setelah kita beli rumah tersebut, tentunya kita jadi penguasa di dalam rumah itu. Kita bisa memasukkan perabotan-perabotan yang terbaik. Kita bisa ubah gaya rumah tersebut sesuai kesukaan kita. Bahkan bisa kita jual kembali rumah tersebut, karena kita berkuasa atas rumah itu. Tetapi kalau seorang yang hanya dia menyewa rumah, tentunya dia tidak punya kuasa. Dia tidak bisa mengubah gaya rumah tersebut, apalagi ingin menjualnya, karena tidak berkuasa dalam rumah tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang berkuasa atas apa saja yang kita punya. Harta kita, jabatan kita, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita bersama. Karena ketika kita lahir ke dunia ini, kita tidak membawa apapun dan kita tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah berikan kita cara untuk mendapatkan segalanya, dan nanti pada masanya tiba, semuanya itu juga akan kita tinggalkan ketika kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah yaum, hari. Hari di sini adalah hari kiamat. Hari kiamat dengan hari di dunia ini berbeda. Kalau hari di dunia ini ada waktunya, ada pagi, ada siang, ada malam. Kemudian ada permulaan dan ada pengakhiran. Tetapi di akhirat nanti kita tidak tahu kapan itu malam, tidak tahu kapan itu siang. Memang ada awalannya, permulaannya ketika kita meninggalkan dunia ini. Itulah awalannya. Tetapi akhirannya tidak kita ketahui. Sampai kapan kita nanti di akhirat tidak kita tahu. Bahkan khalidina fiha, kita akan kekal nanti di sana selama-lamanya. Jadi tipe orang nanti di sana, kalau dia itu bahagia, maka otomatis insya Allah dia akan bahagia terus di sana. Tapi kalau seseorang itu nanti sengsara menderita, maka bisa jadi dia itu menderita juga selama-lamanya. Karena yang berkuasa saat itu hanya Allah. Kalau hukum di dunia ini, misalnya ada seseorang yang mencuri dan lain sebagainya, dia dihukum penjara 10 tahun, 20 tahun. Habis masa hukumannya dia keluar. Begitu di dunia. Bahkan kalau maaf dia mempunyai uang yang cukup, bisa dia kurangi masa hukuman tersebut. Tetapi nanti di hadapan Allah, hukuman itu tak dihitung oleh angka-angka. Tetapi tergantung amal perbuatan kita di atas dunia ini. Kalau banyak amal kita, maka hukuman kita mungkin bisa berkurang. Tapi kalau tidak, tentu nanti kita akan menderita di sana. Karena izinnya itu hanya satu, yaitu dari Allah. Kalau keluar kata Allah, maka boleh kita keluar. Tapi kalau tidak, maka disitulah kita selama-lamanya. Kemudian yang terakhir, ad-din, artinya agama. Jadi hari agama itu adalah hari pembalasan. Hari di mana nanti kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam agama ini ada dua. Pertama ada perintah, baik kita mengerjakan ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Kemudian ada larangan. Kalau kita dilarang untuk berjudi, untuk meminum khamar, untuk berzina dan lain sebagainya, kita tinggalkan larangan itu, maka kita pun dapat pahala. Kalau kita kerjakan perintah, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan larangan, juga dapat pahala. Maka inilah amalan kita di atas dunia ini. Kama tadidu tudan. Apa yang kalian buat, itulah nanti yang akan kita tuai di akhirat. Kalau banyak kita lakukan di atas dunia ini, maka banyak pula yang akan dibalas oleh Allah. Kalau sedikit yang kita kerjakan, maka tentu sedikit pula balasannya. Bahkan kalau tidak mengerjakan sama sekali, maka jangan harap balasan akan datang kepada kita. Mudah-mudahan dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itulah nanti yang merajai di hari pembalasan, kita semakin hati-hati lagi untuk bertindak di atas dunia ini. Tentunya kita pilih mana yang terbaik untuk kita lakukan dan mana yang harus kita hindarkan bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.